Nama saya Naya dari kelas 9A akan menjelaskan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Lalu terjadi pemberontakan Daulat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Lalu terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan yang merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stevenson Mokil bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Lalu ada PRRI yang merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu, Soekarno sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Lalu ada PRA yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Westerling bersengkokol dengan Sultan Hamid II, berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Lalu terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota konstitusi hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, tapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Pada masa Orde Lama, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Presiden mengeluarkan penetapan presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan presiden membentuk MPRS. Lalu pada masa Orde Baru, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa pemberontakan PKI. Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Lalu munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priuk, Marsina, dan kasus wartawan Budin dan dari Harian Bernas Yogyakarta. Selanjutnya, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Definisi ideologi menurut Frans Magdi Suseno dalam arti luas keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit, gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup. Lalu perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka dinamis dan reformis, ideologi tertutup statis dan rigid. Ideologi terbuka mengikuti perkembangan zaman dan menjiwai kepribadian masyarakat. Ideologi tertutup tidak mengikuti perkembangan zaman dan loyalitas ideologi kaku. Lalu, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme, lalu mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan masyarakat, dan penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Terbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Lalu nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaan.
Lalu nilai praksi dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat ada perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu dimensi normatif, dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Lalu yang terakhir, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai berbagi kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Yang kedua, pembangunan dalam bidang hukum. Terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting, lalu kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Lalu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Lalu yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila, masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, yang kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dinyatakan dalam UUD ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara.